kabarnya nih? Kabarnya baik-baik ya adik-adik. Nah sebentar kita kan mau ibadah. Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami. Sebentar kami akan mulai ibadah, Kau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami suruh ucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, adik-adik udah siap belum beribadah? Cici Vera udah siap? Siap. Yuk adik-adik, kalau kita udah siap ibadah, kita bangkit berdiri, kita nyanyi berdiri. Yesus pokok. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk adik-adik, jangan lupa kita sambil pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu lagu, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja.
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan pagi ini bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan bisa kami dengarkan baik-baik. Sehingga firman Tuhan ini menjadi bekal dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Yuk semuanya duduk yang manis, kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Musa yang mau memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pada awalnya, Raja Fir'aun mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun, rupanya Raja Fir'aun berubah pikiran. Dia mau bangsa Israel tetap berada di Mesir dan tetap menjadi budaknya untuk membantu bekerja di Mesir. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kita saksikan bersama-sama ya. Pada hari itu bangsa Israel mulai meninggalkan Mesir. Mereka tidak mau lagi jadi budak di Mesir. Mereka mau membebaskan diri dari segala penderitaan dan siksaan Raja Fir'aun. Mereka berterima kasih kepada Musa yang sudah mau memimpin mereka keluar dari Mesir. Kata Musa, dia hanya melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Di perjalanan Musa menjelaskan kalau ia akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah. Walaupun Musa juga tidak tahu di mana tanah perjanjian itu berada. Di tengah perjalanan mereka melihat laut. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada jalan lain. Orang-orang mulai bertanya kepada Musa apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu mereka mendengar kabar kalau pasukan Fir'aun akan mengejar mereka. Pasukan tentara berkuda Fir'aun sedang disiapkan. Mereka mau bangsa Israel kembali ke Mesir. Bangsa Israel meminta Musa untuk segera melakukan sesuatu. Sementara itu Fir'aun juga menyiapkan tentara berkuda mereka untuk mengejar bangsa Israel. Musa meyakinkan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak usah takut. Sesuai dengan perintah Tuhan, Musa mulai berdoa dan memohon jalan keluar kepada Tuhan Allah. Sementara itu, tentara Fir'aun dengan pasukan berkuda yang lengkap mulai mengejar bangsa Israel. Mereka ingin kalau bangsa Israel kembali ke Mesir karena diberikan perintah oleh Raja Fir'aun. Bangsa Israel mulai panik. Musa meyakinkan bangsa Israel agar bangsanya tidak panik. Dia yang meyakinkan kalau Tuhan pasti akan menolong mereka, walaupun ia juga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa agar Musa mengangkat tongkatnya di atas lautan. Apa yang terjadi? Lalu keajaiban pun terjadi. Sesudah Musa mengangkat tongkatnya, tiba-tiba laut terbelah dua. Lalu terciptalah jalanan di tengah-tengah lautan itu. Tentara bangsa Fir'aun tetap mengikuti kemana bangsa Israel pergi. Lihat, bangsa Israel mulai menyeberangi lautan. Mereka berjalan perlahan-lahan di tengah lautan
yang sudah terbelah dua. Mereka berjalan sampai ke seberang lautan, dipimpin oleh Musa. Air laut tampak menjadi dinding di sebelah kanan dan kiri lautan tersebut. Musa berhasil menyelamatkan bangsa Israel sampai ke seberang lautan. Tak lama kemudian tentara Firaun mulai menyusul. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba air laut kembali bersatu dan tentara Firaun terkubur di dalam lautan. Mereka semuanya mati di dalam lautan. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa bersorak-sorai. Musa langsung memuji dan menyembah Tuhan. Tak ada Tuhan yang seperti Engkau ya Allahku. Musa dan bangsa Israel mengucapkan syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhan Allah mereka. Bangsa Israel mengucapkan terima kasih kepada Musa. Namun Musa mengatakan kalau itu bukanlah perbuatannya, namun Tuhan Allah yang menyatakan mukjizat dan penyertaannya kepada bangsa Israel. Sesudah itu Musa mengajak bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, sudah melihat kan tadi bagaimana perjuangan Musa dan bangsa Israel terbebas dari perbudakan Mesir. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Mereka butuh waktu yang sangat lama untuk tiba di tanah perjanjian. Namun, mereka tidak takut karena Musa selalu meyakinkan kalau Tuhan Allah selalu menyertai dan menyelamatkan. Apalagi saat harus berhadapan dengan laut dan dikejar oleh musuh. Laut pun bisa terbelah dua dan mereka selamat melaluinya. Nah, begitu juga dengan kita ya adik-adik. Saat kita menghadapi kesulitan, ayo kita tetap yakin, percaya, berdoa, dan berharap hanya pada Tuhan. Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik. Sekarang kita mau hafalkan ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik jangan lupa persembahannya dititip ke mama papa. Atau dimasukkan di kotak yang sudah kita buat sama-sama ya waktu itu ya adik-adik. Nah kita sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah.